Mari sahabat-sahabat kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan hati, rendahkan dia. Kalau kita merunduk, nanti ada yang turun dari atas gitu ya. Jadi dalam mencari ilmu, di antara perilaku yang harus dijaga adalah keep it open gitu. Rendah hati, tidak kekeh dengan ilmu yang ada karena setiap saat itu selalu ada kita dalam ciptaan yang baru sehingga selalu ada hal yang baru yang kita bisa pelajari. Saya mau mengucapkan selamat bergabung ya sama Teh Boni, Mbak Dini. Alhamdulillah ini kita komunitas kajian suluk online ini alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun lebih sejak 2016. Anggota kita tersebar di 33 kota di seluruh dunia. Ya, saya sendiri ada di Amsterdam. Di sini jam 9.06 pagi ya, baru mengantar anak-anak sekolah ya. Ada yang di Perancis, ada yang di Indonesia juga macam-macam dari ujung Aceh sampai ke Papua ada gitu ya. Alhamdulillah dengan teknologi internet ini zaman 20 tahun yang lalu nggak kebayang seperti ini ya. Sehingga kita bisa nggak perlu beli tiket ya, ngaji-ngaji bisa melakukan online. Alhamdulillah. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 nih ya di sini. Jadi di gelombang ke-13 ini kita mau memulai memperdalam tentang penciptaan Adam alaihissalam. Tahun lalu setahun penuh kita bicara in and out tentang hikmah suluk dalam perjalanan Musa alaihissalam. Seorang nabi yang namanya paling banyak disebut di Al-Quran itu Musa alaihissalam. Itu harus kenapa gitu. Jadi ada kaidah dan rahasia-rahasia suluk atau bertobat dalam kisah Musa alaihissalam. Ya, yang kalau mau mendengarkan lagi rekamannya silahkan semua ada di YouTube gitu ya. Itu sudah tahun lalu. Sekarang kita masih berbincang, kita mencoba membaca ayat Allah Ta'ala lewat penciptaan Adam, tapi dimulai dengan sebuah penciptaan memang. Kita sudah belajar di pertemuan berikutnya bahwa penciptaan alam semesta dari kata kun, itu huruf kaf dan huruf nun sudah menciptakan sebuah entitas yang berbeda. Dari kaf saja, kaf yang diajarkan ke Adam alaihissalam dan kaf yang diajarkan ke iblis itu berbeda. Notabene iblis itu sudah 40.000 tahun ada sebelum Adam tercipta. Jadi kalau kita berhadapan dengan iblis yang sudah bersumpah mendatangi setiap manusia ya, kalau kita gampang marah ya, dendam gak habis-habis itu sudah tersentuh iblis jelas. Kalau kita sedang tidak bersyukur, sedang mengeluhkan takdir kehidupan kita itu jelas sedang tersentuh iblis karena seperti itu dalam Al-Quran sumpahnya, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka. Artinya majority of people tidak bersyukur keadaannya. Boro-boro mensyukuri, menerima juga enggak. Kok aku begini takdirnya, merasa paling menderita sedunia gitu ya. Seolah-olah Tuhan zalim sama dirinya. Nauzubillah min dzalik. Dia ta'ala jauh dari itu. Tapi kemudian kehidupan kan memang mengalir seperti itu bahwa ya ada saat-saat kita tuh sakit hati gitu ya. Ada saat-saat kita tuh dibikin uh ya jungkir balik lah. Ada saat-saat di mana kita berpikir katanya ud'uni astajib lakum kata Allah Ta'ala. Gitu, berdoalah aku akan kabulkan. Ini aku udah berdoa bertahun-tahun mana gitu kan. Nah, artinya kita perlu ilmu lebih nih untuk approaching life, bagaimana kita menghadapi kehidupan supaya kita merespon dengan benar. Di sini fungsinya pentingnya kita mendalami Al-Quran. Jadi yang dibahas di kajian suluh, kita mencoba untuk ngaji Al-Quran, satu ayat, tapi kita coba explore. Udah gitu diperkaya dengan pengalaman pribadi, ya, sharing dari teman-teman. Itu akan memperkaya khazanah dan semoga memperkuat taubat kita.
Jadi waktunya sekitar 1 jam gitu ya, tapi kita luangkan waktu lah kira-kira seminggu sekali. Alhamdulillah ini sudah berjalan 6 tahun ya, komunitas kita ngaji bersama setiap minggu untuk begini loh, agar hidup tuh nggak kehilangan orientasi, sahabat-sahabat. Kalau kesibukan mah ada terus, deadline ada terus ya. Habis deadline satu, yang kedua ada, tiga ada. Kerjaan satu selesai, yang lain ada. Masalah satu selesai, yang lain juga ada. Terus kalau kita kehidupan itu hanya fokusnya menyelesaikan masalah dari ke masalah lain secara horizontal, tahu-tahu rambut udah memutih ya kan, tahu-tahu kulit mengeriput, tahu-tahu tubuh sudah makin rentak, ajal di ambang mata. Baru kita deg-degan, aku ngapain aja selama ini? Begitu kematian di hadapan mata, itu semua reorientasi berubah. Itu yang sebenarnya di antara yang dibangun di pagelaran pandemi kemarin yang baru lewat. Setelah itu selesai, orang banyak yang lupa lagi. Padahal begitu kematian begitu menyergap kan, serem banget kan waktu itu kita baca berita orang kena pagi, sorenya udah meninggal gitu. Kita doanya gitu, terutama begitu positif gitu kan, misalkan eh, beda gitu. Di hadapan kematian semua bertekuk lutut. Tapi zikur maut itu seharusnya sesuatu yang nggak perlu sampai kita sakit terus kita ingat mati gitu. Seharusnya itu menjadi sesuatu yang pengingat kita constantly. Dengan mengingat mati bukan jadi tambah loyo gitu. Udahlah, toh mati ini nggak usah dikerjain, nggak begitu. Berarti imannya nggak ada. Justru ini aku punya hidup 5 tarikan nafas lagi, itu kita dalam hadis dikatakan kalaupun ini besok kiamat gitu. Kiamat tuh kan ada dua, kiamat kecil, kiamat sugro itu kematian, kematian raga, kiamat kubro itu semesta ini mati. Kalaupun besok atau sejam lagi kiamat, tanam benih, coba. Ada hadisnya, kan nggak masuk akal. Kalau sejam lagi meninggal, itu benihnya nggak akan jadi apa-apa, bener nggak? What's the point? Nanam benih, orang sejam lagi mau mati. Agama kemudian membawa kita kepada sebuah kesadaran, bukan masalah buahnya yang akan dicapai, tapi niat baik kita untuk menanam benih itu sudah menyelamatkan gitu. Sehingga kita kemudian wajib untuk melihat aspek yang dalam dari agama. Ingat, pilar agama itu 3. Hadisnya panjang. Silahkan lihat. Itu ketika Jibril alaihissalam mengambil bentuk seseorang manusia dan memperkenalkan di hadapan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tentang 3 pilar ad-din, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam katanya tentang 5 pilar itu ya, 5 rukun Islam. Iman dikatakan tentang 6 rukun iman. Begitu ihsan itu udah makin halus. Nah itu berbicara tentang 3 cabang ilmu di agama. Islam itu biasanya ilmu syariat, ulamanya ulama-ulama fikih, wajib belajar fikih supaya kita nggak ngaco sholat, nggak ngaco saum gitu ya. Mesti tahu aturan, bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana dan lain sebagainya. Fikih, ada fikih pernikahan juga, bagaimana adab suami istri, ibu anak, orang tua ke anak dan lain sebagainya. Syariat, itu sesuatu yang bisa kita persepsi dengan panca indera. Tapi begitu masuk ke iman, gaib. Nggak ada yang bisa. Makanya rukun-rukun iman itu iman pada Allah, gaib. Iman pada malaikat. Siapa yang bisa? Ya, hanya orang yang terbuka mata hati, mata apa namanya, jiwanya, kemudian bisa masuk ke alam malakut itu, ke alam malaikat. Padahal iman disebutnya sering ya, malaikat, malaikat. Bahkan ada lagunya gitu, malaikat juga tahu gitu. Kita sebut malaikat, but is it really real for us atau itu cuma telltale gitu? Yang iya, ada sih rukun, tapi nggak berfungsi efektif tuh malaikat kiri kanan. Padahal, aduh sayang banget gitu. Hidup tuh dia membantu. Nah, kalau misalkan mengenyatkan ini pengajian apa sih bicara malaikat-malaikat? Ya, ini suluk. Kalau suluk itu
bertobat sama Allah, kembali ke Allah Ta'ala, seiring dengan purification ya, hati makin bersih, wajarlah akan tertampakkan dimensi-dimensi lain. Rugi kita kalau cuman hidup sekedar di alam mulk gitu ya, padahal kita punya potensi jiwa yang harus dihidupkan. Al-Quran bicara, kenapa engkau tidak berjalan di muka bumi sehingga fuadmu menyala? Apa itu fuad? Jadi kita punya punya kepentingan untuk memahami term-term penting di dalam Al-Quran. Ya, kita balik ke pembahasan tentang penciptaan. Ini kata Ibnu Arabi dalam buku Sejaratul Qaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lauh, ya ada tablet gitu ya, dan kolam pena sebagai kitab Al-Mulk. Nah, itu kan kitab ini, dunia ini ada kitabnya. Dunia mulkiah ini di dalamnya Allah tulis ketentuan-ketentuannya. Sesuatu yang diputuskan untuk dibatalkan, ditetapkan, diadakan. Jadi di sini ada kata-kata penting yang bahwa semua kemungkinan kehidupan itu dituliskan. Maka kita hanya berpindah dari satu kemungkinan ke kemungkinan yang lain. Bahwa takdir itu sudah written, yes. Tinta ciptaan telah kering, iya. Tapi kita bisa beranjak dari satu takdir ke takdir lain, tergantung kita memilih apa. Di situ yang disebut dengan free choice dalam tanda kutip. Tapi dalam hadis lain juga dikatakan, apabila katakanlah percabangannya ada 5, terus kita memilih A atau kita dimudahkan untuk memilih B, maka 4 cabang lain dibatalkan. Pembatalannya itu ada malaikat khusus yang bawa penghapus dan menghapus itu. Sampai dikatakan dalam hadis itu, aku bisa mendengar suara deritan ketika ketentuannya sedang dibatalkan. Tapi yang perlu difahami adalah semua itu keluar dari kebaikan dan nikmatnya. Nah, nikmat ini kata esensial dalam Al-Quran. Kan kalau kita coba, kalau kita membayangkan tentang nikmat, mesti yang bagus-bagus, bener nggak? Wah, nikmat sekali. Lagi di spa, lagi dipijit, makan bakso. Mungkin ya kalau kita-kita yang di Eropa, itu komoditas yang sangat mahal. Kalau di Indonesia tinggal nge-Grab. Kita mahal, jauh lagi. Bener nggak Teh Lin? Nikmat. Nikmat kalau lagi eh, apa rekeningnya lagi tebel tuh, dompetnya lagi tebel, itu nikmat. Jarang kita mengasosiasikan nikmat bahwa di antara nikmatnya adalah ketika rumah tangganya dihancurkan, diganti dengan pasangan yang baru. Jarang orang melihat itu nikmat ketika badannya dibuat sakit, dia harus resign dari kantor, kemudian dipindahkan ke tempat kerja yang baru. Jarang orang melihat itu nikmat ketika fenomenanya anaknya dibikin bandel, pusing menghadapinya. Kemudian gara-gara itu dia menjadi mendekat sama Allah Ta'ala. Nikmat dalam persepsi hawa nafsu selalu hal-hal yang melezatkan dirinya, syahwatnya. And then apa itu definisi nikmat dalam Al-Quran? Nah, ada ayatnya. Karena masalahnya ini doa orang-orang yang diberi nikmat itu kita doa setiap hari. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ihdinas syiratal mustaqim. Gitu tiap hari minta. Bener nggak sholat? Tunjukkan aku syiratal mustaqim ya Allah. Apa itu syiratal mustaqim? Al-Fatihah langsung menjawab di ayat berikutnya. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan buat mereka yang diberi nikmat. Wow, hebat. Jadi kita sedang meminta jalan kebahagiaan kita, jalan kenikmatan. Apa itu masalahnya kenikmatan? Nah, ini makanya Al-Qur'an mesti digali terus, dilihat dari Al-Fatihah, kita kemudian loncat ke surat An-Nisa ayat 69 tentang ahlul nikmah. Itu Al-Qur'an. Jadi supaya definisinya definisi Allah saja, tidak mengira-ngira apa itu nikmat. Siapa itu ahlul nikmah? Silakan buka Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 69. Itu bicara tentang 4 golongan yang diberi nikmat.
nabi-nabi, ini hierarkinya dari atas ya, nabi-nabi, siddiqin, asyuhada, dan as-solihin. Jadi seminimalnya kalau mau masuk Siratal Mustaqim harus masuk ke golongan as-solihin. Ini panjang nih pembahasan tentang ini. Kelasnya ada namanya Serambi Suluk. Programnya setahun. Wah, ayat ini, ayat itu. Kemudian jadi mulai kebaca, oh gitu. Gimana cara jadi as-solihin ada gitu. Kalau ini pengajian lepasan, Mbak. Kalau lepasan boleh masuk kapanpun karena memang desainnya berbeda. Termasuk juga sahabat-sahabat saya yang lain memberi pengajian pelayanan lepasan ya, kayak ada Rabu Hikmahnya, Kang Yudhistira. Kalau beliau spesialisasinya tentang muamalah, itu beliau. Dari Al-Quran juga. Gimana sih ngadepin orang yang susah banget bayar utang? Nah, tuh beliau tuh spesialisasinya. Biasanya saya rujuk ke sana. Mbak, kalau zakat gini gimana? Ah, Kang Yudi, silahkan. Itu spesialisasi muamalah. Ada lagi Kang Kuswandani, itu spesialisasi Ihya Ulumuddin. Ada kajian Ihya gitu ya. Eh, karena agama itu luas gitu, luas sekali. Jadi kita mau makan yang mana silahkan. Jadi ketika kita paham, ini bagian dari nikmat. Nikmat tuh gampangnya gini, pengaturan Allah Ta'ala. Treatment. Sang penanam benih paling tahu ini benih mesti ditanam kapan. Zaman dulu orang akan lihat bintang gitu, rasi mana gitu. Oke, sekarang menanam benih yang ini. Benih padi mesti ditanam di tanah yang agak becek, nggak kering. Jadi desain orang tua kita, kapan kita lahir, kenapa di kota itu, kenapa di era itu, dibesarkan di jenis keluarga yang seperti itu, dengan semua dinamikanya ya. Ada senengnya, ada konfliknya, ada hebohnya. Itu lahan yang paling sempurna buat si jiwa untuk bertumbuh. Ya, itu. Itu bagian dari nikmatnya. Kalau Ibnu Athaillah bilang dalam Al-Hikam, kuburlah keberadaan wujudmu di dalam bumi ketiadaan. Maka segala yang dapat tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Jadi bagian dari nikmat adalah ketika kita dikubur di dalam kegelapan tanah. Nah, fase penguburan ini disebut dalam Al-Quran diantaranya dengan fase tiga kegelapan yang berlapis. Cuma kan kita di kegelapan itu memang wah gelap ya kan, unrecognized, nggak dilihat orang. Tapi justru ini proses awal yang sangat krusial untuk dia bisa pecah kecambah. Proses pertumbuhan biologi itu sangat bergantung di penanaman awal. Seperti halnya janin, trimester awal itu bahaya banget karena semua organogenesis itu dimulai dari situ. Ketika zigot jadi blastosis, dia nempel. Wah, itu delicate, proses yang sangat rumit. Ada interference, ada gangguan di situ, dia akan mengakibatkan defek. Artinya kalau sesuatu itu dari awal merawatnya tidak baik, akan tumbuh tidak baik. Sama, makanya anak tuh disebut the first 1000 days itu golden period. Bukunya ada, eh, scientific proof-nya ada gitu. Jadi kalau anak nggak dirawat dengan baik di awal-awal, ke depan dia jadi masalah. Jadi backfire. Di Belanda sudah masuk ke kurikulum tuh tentang itu, bahwa kalau kita mau mengurangi rate child delinquency, jadi kenakalan remaja pada drugs dan lain sebagainya. Oh, jadi itu di awal orang tua mesti jaga gawang tuh, dirawat dengan baik. Maka pemerintah pun menyiapkan program-programnya supaya ibu-ibu bisa dikasih cuti lebih panjang, dikasih tunjangan dan lain sebagainya supaya dia bisa stay. Bapak juga begitu, jaga gawang. Treatment awal sangat menentukan akhirnya. Dalam kaidah tasawuf, suluk juga begitu. Siapa yang baik awalnya akan baik akhirnya. Jadi memang harus bekal yang baik, baru kita akan tumbuh dengan baik. Nah, keberadaan kita, sahabat-sahabat, coba kita renungkan ya. Kita ini kan diatur oleh pikiran kita.
pengen ini, pengen itu, rencana ini. Terus ada perasaan, ya kan? Ketika kita melihat ini, membaca SMS atau WhatsApp, ada perasaan yang timbul. Hidup itu bouncing, jadi kita ber berjalan antara kebahagiaan, ketidakbahagiaan, senang, lagi bete gitu ya, lagi semangat, lagi males. Nah, senang atau tidak senang, lagi cinta atau tidak cinta, itu dalam sholat itu seharusnya semua itu mulai dibuang. Itu namanya dieksistensi. Jadi eksistensi diri kita belajar untuk disapih semuanya. Itu yang dimaksud dengan kalau mau mi'raj gitu, dalam kalau sholatnya ingin ingin berdampak, artinya tegak. Tegak tuh dia sumbunya vertikal kan. Hanya dengan sholat yang tegak, aspek bumi disambungkan dengan langit. Karena kebanyakan orang sholatnya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi tidak ada yang tegak. Kalau tidak tegak, maka yang langit tidak akan turun ke bumi. Itu bagian dari bersuluk. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini seluruh semesta, ini masih dalam kitab Sajaratul Kaun ya, kata Ibnu Arabi. Seluruh semesta berasal dari dua unsur. Dari kata kun, yaitu kegelapan dan cahaya. Jadi kita mesti pahami bahwa di dunia ini, this is twilight zone. Nggak semuanya cahaya. And that's why kejahatan mewujud di sini. Itu kenapa ada kemiskinan, ada peperangan, ada semua lah. Itu ada zona-zona hitam sampai gradasi ya. Dari hitam banget, abu-abu, sampai ke cahaya. Why? For a reason. Kalau semuanya cahaya, terang benderang, tak ada keburukan, buta mata kita. Bener nggak? Kalau kita ditempatkan dalam sebuah ruangan, intensitas cahayanya luar biasa, tinggi, nggak bisa lihat, ya kan? Kalau kita baca sesuatu menghadap matahari aja harus begini gitu mata. Gradasi kegelapan, that's why Allah Ta'ala ciptakan iblis. Elemen kegelapan. For a reason. Luar biasa. Jadi kita bisa mulai membaca dia, Ta'ala, dari alam yang paling jauh ini. Alam mulk. Yes, ada kegelapan dan ada cahaya. Yes, ada siang, ada malam. Iya, bahwa hidup itu nggak selamanya happy-happy. Rumah tangga nggak selamanya damai-damai. Adalah suatu saat di mana kesel-keselnya. Tapi bukan berarti selesai, give up. It's a phase. Itu adalah fase. Itu yang kadang kalau belum dewasa, nggak sabaran, langsung jump into conclusion, aku tidak bahagia dalam rumah tangga. Padahal selama 6 tahun, katakanlah 10 tahun, itu bahagianya tuh 80%. Nggak bahagia cuma 20%, tapi dia zoom in, dia capture, dia crop yang 20% itu dan bilang, aku tidak bahagia. Which is not true, gitu. Kadang kita terjebak dalam logika yang salah. Terlalu mudah mengambil kesimpulan, terlalu cepat mengambil kesimpulan, kurang sabar. Padahal yang namanya elemen kegelapan dan cahaya itu ya beginilah. Memang adanya seperti ini. Nah, memang dalam hidup setiap manusia ya pasti dikepung oleh banyak persoalan. Itu yang kita anggap persepsi sebagai sebuah elemen-elemen kegelapan. Sayangnya, sebagian besar orang begitu dia dilingkup oleh masalah, responnya tuh menuduh sebab sekunder. Gara-gara cewek itu tuh, suami saya jadi begini. Gara-gara bapak itu, saya jadi begini. Gara-gara si akang itu, si nyai itu. Terus aja. Memang secara fenomena, memang dialah the messenger gitu. But don't shoot the messenger. Kalau suluk, suluk itu ya belajar untuk mencari kausa prima. Itu tuh cuma sebab-sebab sekunder, sahabat-sahabat. Ayatnya ada. Allah maha tahu daun, satu helai daun yang jatuh.
Tanpa izin Allah, semua ini biiznillah berputarnya. Nggak mungkin satu lalat pun nempel di kulit kita. Tanpa izin Allah, nggak mungkin dia bisa ngirim SMS atau WhatsApp itu. Tanpa izin Allah, nggak mungkin seseorang dibikin bertingkah seperti itu. Tanpa izin Allah. Nah, suluk itu mengajak kita, lihat dong Allahnya. Jangan stuck di situ. Tuh si dosen itu mah susah. Jadi membenci ke orang itu. Padahal di balik penahanan Allah, grantnya nggak keluar misalkan ya, belum ditanda tangan, itu dia sedang mengaturkan momen yang paling tepat. Kita kan pengennya, aduh, pengen keluar negeri, pengen keluar negeri. Si hawa nafsu, ya kan? Boleh, tapi di situ pentingnya berserah diri. Punya keinginan, bagus, by all means do that. Tapi begitu dihadapkan dengan takdir kehidupan, itulah fungsi berserah diri. Kita menguji, ini saya punya plan ya Allah. Takdir seperti apa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya, suluk itu belajar ya, kalau ada sesuatu, berhenti sejenak, tanya ini, the $1 million question. Kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Nah, kalau udah sering kayak gitu, sahabat-sahabat, wow, lihatlah nanti ada pengetahuan-pengetahuan yang terbuka. Jadi kita makin nyes gitu ya, makin bijak, makin sabar, makin tenang, makin damai, melihat dimensi lain dalam kehidupan. Ini banyak teman-teman yang bisa testify di sini. Kok aku jadi tenang ya? Dulu tuh kalau aku gini, anakku mulai, aku udah marah gitu. Sekarang kok, nah itu kenapa? Allah hadir. Makin kita mendekat kepada Allah Ta'ala, itu kan sumber cahaya. Hal-hal yang bersifat kegelapan otomatis tersibak di hadapan cahaya. Sekali lagi, ajakannya adalah lihat kausa primer. Semua masalah itu datang dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya kenapa dia izinkan? Kalau kita berhadapan dengan zat yang maha kasih dan tidak menzalimi hambanya bahkan sebesar zarah gitu, artinya ada kebaikan di situ. Sahabat-sahabat, kalau satu daun ya, satu daun jahat, apa sih arti satu daun buat kita? Itu dalam pengetahuan Allah. As we speak now, ya, kita lagi di sini ngumpul. Ini ada daun jatuh di tengah hutan Amazon atau Kalimantan yang it has nothing to do with us, tapi buat Allah dia tahu. Sudah dihitung. Ini lagi hujan nih, satu butir air, satu tetes air, itu dalam hadis di Mukhtasarul Ahadits dibawa oleh satu malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan bawa ke koordinat itu di muka bumi. Maka ada yang jatuh di atas daun, ada yang jatuh di atas payung, mungkin di atas genteng. Terus kita lihat fenomena ini yang biasa, hujan. Tapi di balik itu, if you really know, dahsyat. Fenomena hujan. Mungkin meteorologis yang paham ya, bagaimana terbentuknya satu butir, satu tetes air itu kompleks sekali di langit. It's very complex. Kita kan hujan aja. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hujan tuh sampai merayakan, sampai buka bajunya, sampai dulu saya pikir, iya karena mungkin di Arab jarang hujan ya, jadi begitu hujan. It's not like that, tidak sekedar itu. Dia tahu gitu ya. Itu simbol sesuatu yang tinggi, sesuatu kebaruan yang jatuh dari langit. Jadi sesuatu hal itu sudah Allah hitung, sahabat-sahabat. Daun aja dihitung, tetes hujan saja dihitung. Apalagi hidup kita. Dengan semua takdirnya yang megah ini. Yang kita suka tolak-tolak dan suka tutup mata, nggak mau dilihat. Terlalu malu untuk melihatnya mungkin. Terlalu perih untuk mengingatnya gitu. Di situ justru PR tuh. Karena kita harus sampai, kalau mau jadi ulil albab ya, di Ali Imran, itu orang yang sudah sepenuhnya bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang batil dalam kehidupanku. Memang dulu dikiranya, terpuruk, kegagalan rumah tangga, kegagalan bisnis,
Orang lain melihatnya, kasihan ya gitu. Padahal di balik semua hal yang menimpa kita, itu semua tamu Allah. Biarin orang mencaci maki atau gitu, booing, memfitnah, atau mungkin ada yang memuji, memberi hadiah, ada yang menolak. Situasi menyenangkan, tidak menyenangkan harus datar dari kita. Jangan sampai kita hilang kalau terlalu terbuai oleh wah hebat, tepuk tangan, terus kita lupa daratan. Nggak gitu. Kalau orang beriman tuh stabil. Kalau dapat pujian dia balikan, alhamdulillah. Jadi yang dipuji bukan dirinya, dia tahu karena dia dengan tahu diri dia itu bukan aku. Jadi nggak iya ya gue gitu loh. Kalau gitu udahlah. Kalau nggak iman jelas nggak akan takwa gitu ya, karena rumusan takwa itu mesti iman dulu. Ingat semua tidak akan terjadi kecuali Allah izinkan. Biiznillah. Jadi begitu sesuatu terjadi dalam hidup kita, tanya pertama dulu, kenapa ya Allah kau izinkan ya? Mungkin jawabannya nggak setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, walau alam. Tapi dari situ saja sudah ada keterbukaan, saudara mulai melapang tuh. Mulai bisa nerima. Karena sebab primernya Allah. Kalau kita sibuk aspek horizontal, sekunder aja, udah sampai mati gitu aja. Nggak pernah selesai. Dan memang target kehidupan bukan itu, bukan kita harus menyelesaikan semua masalah. Kalau itu ceritanya gagal dong Musa. Kan tugas beliau, tujuannya itu sampai ke the promised land, Palestina. Kan sampai meninggal nggak sampai tuh. Kalau ya tujuannya, kalau kita terpaku sama tujuan. Hidup tuh karena nggak begitu kok. Nikmati prosesnya. Every single step of the way. Nikmati langkah-langkahnya. Kan kita semua punya masalah, bener nggak dalam hidup? Tapi benar kan kalau kita menyelesaikan masalah itu biasanya mengandalkan kemampuan diri kita dulu dibandingkan kulonuwun dulu ngadap sama Allah dan baru memampukan gitu. Itu namanya dalam kategori Al-Quran sombong. Harus ke Allah dulu. Jelas hadisnya. Hadisnya jelas. Jika engkau ingin memperbaiki hubunganmu dengan manusia, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Itu kunci. Nah, suluk itu mengajak kita buktikan yuk dari hadis ke hadis, dari ayat ke ayat, bahwa itu betul-betul berfungsi praktis. Saya ulang ya, ini saya sudah bersaksi bahwa hadis ini benar. Saya lakukan begini. Dalam kehidupan, kadang kita salah strategi sih. Strateginya adalah ngitung dulu. Nah, biaya kuliah buat si AA, Teteh, sudah cukup belum? Terus, ya upaya dikerahkan kerja siang malam nauzubillah sampai yang haram-haram atau yang blur-blur itu diambil gitu ya, sikut kiri sikut kanan mengamankan 7 generasi 7 keturunan in the name of what. Kadang harta yang didapat dengan begitu malah bawaannya nggak berkah, diperebutkan. Banyak kan kasus berebut harta warisan bukannya damai. Kan kesedihan buat seorang orang tua tuh melihat anak-anaknya saling berperang tuh sedih sekali. Hadisnya, jika engkau ingin perbaiki hubunganmu dengan manusia, ini kita punya masalah nih pasti ya. Masalah dengan pasangan, ini kok aku merasa kesepian, rumah tanggaku merasa kurang, gitu ya. Masalah sama mertua, masalah dengan si bos, masalah dengan tetangga tuh yang masih ngeselin, masalah dengan anak, si si teteh yang lagi puber sudah bertingkah misalkan. Ya. Dan kita mencoba, ayo apa yang dilakukan? Ayo kita ke psikolog. Boleh, by all means, semua ikhtiar kerahkan. Tapi langkah pertama Allah dulu. Karena itu kuncinya. Jika engkau ingin perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala, kuncinya perbaiki hubungan sama Allah. Sorry, jika engkau ingin perbaiki hubungan dengan manusia, jadi jangan horizontal dulu, ke atas dulu, nanti yang horizontal ke cover. Itu kuncinya. Ini saya pengalaman pribadi ya. 3 tahun awal pernikahan, waduh, pindah ke Belanda. Nikah, beliau duda 1 anak. Ada komponen ex-wife. Aku mesti ke sini jauh dari rumah tangga. Berhenti bekerja. Wah, semua everybody kata
Akhirnya kita apa namanya, ada yang bilang gini, siapapun yang ada dalam situasi kamu susah gitu ya. Memang berat. Udah berkali-kali mau lempar throw the towel gitu ya, mau I give up, I give up. Sampai berusaha ikut apa namanya konsultan apa namanya marriage counselor gitu ya setiap minggu. Saya bilang capek. Kembali lagi kalau komunikasi itu uh kok susah, terutama perbedaan pendapat itu susahnya sampai saya maksudnya begini dia nggak nangkep terus spiraling bikin emosi lah pokoknya emosi jiwa itu benar-benar. Akhirnya saya pikir saya capek ya Allah begini-begini terus, silahkan aturkan itu poin ketika saya mulai memperbaiki sholat. Nah itu ternyata hadisnya perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Saya mulai sholat duha ya, dawam, tambah lagi rokaatnya, um, sholat tepat waktu, zikirnya tidak sekedar di mulut tapi benar-benar itu. Terus mulai mengkaji Al-Quran, tidak sekedar membaca kejar tilawah gitu ya, tapi mulai didalemin, mulai direnungkan, direnungkan. Itu adalah proses saya memperbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Setelah itu, ajaib. Dunia saya berubah. Satu persatu datangnya. Memang waktu pas saat itu belum kelihatan. Tapi kalau saya lihat dari sini, ditarik gitu ya. Oh iya, titiknya di situ. Begitu saya perbaiki sholat, berubah tuh. Aneh, bumi itu kayak diputer. Semua gampang aja yang datang. Rezeki datang, lahir, batin. Jadi kita dulu-dulu nyari-nyari keluar itu susah. Sekarang didatengin. Jadi itu maksud nanti kita masuk ke fase eh, ketika para malaikat dibuat bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Itu malaikat mukarrabun loh yang sujud. The boss, the bosnya para malaikat. Jadi di bawahannya itu para malaikat yang membawa air gitu ya. Para malaikat yang ngatur iklim. Bosnya dibikin sujud. Artinya bumi itu disujudkan. Karena mereka pengatur bumi, alam-alam. Sekedar corona selesai itu gampang. Sekedar kerjaan tiba-tiba datang ke sini gampang. Aneh. So, buktikan because it works. Jadi kalau kita punya masalah nih dalam kehidupan, utang nggak habis-habis, you name it lah, ada sesuatu masalah yang looping dari dulu itu aja muternya. Nah, ayo pilih ya satu 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 peribadatan khusus gitu. Terserah mau yang mau saum, aku mau ini, aku mau tiap sholat tahajud, aku mau sholat taubat, banyak pintu-pintunya. Rasulullah SAW kasih ambil tuh buku kumpulan sholat sunnah. Karena kita harus mengerjakan ibadah yang lebih. Kalau wajib mah itu mah standar. Selain itu, perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala adalah ayo mulai yuk. Semua hal tuh dia libatkan gitu. Karena dia patut dilibatkan. Dia selalu ada soalnya. Kita aja yang enggak. Kita yang sering nyuekin dia. Maksudnya sedih ya. Dia selalu dekat dengan kita. Paling dekat yang nggak pernah pergi. Kita merasa dia pergi karena kita yang berpaling, bukan dia yang berpaling. Begitu kita berpaling dia, aku jauh, engkau jauh gitu. Bimbo kan, aku dekat, engkau dekat. And that's the way. Aku lebih dekat dari urat nadimu, kata Allah Ta'ala. Di setiap perkataanmu, ya Allah. Gitu. Kalau kita masih ya Allah, dalam hati ya Allah. Dia menjawab, aku di sini hambaku. Aku di sini hambaku. Aduh, indah. Mau naik ojek, ya Allah mau hujan-hujan, lagi jalan, ya Allah, lagi nyetir, itu perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Maka saksikan bahwa dia yang memperbaiki hubungannya. Karena memang begitu jalannya. Coba, hubungan dengan orang lain, itu semesta lain tuh, itu tak terjangkau. Orang bisa begitu sama kita, itu di luar jangkauan kita. Benar? Itu hanya Allah Ta'ala yang bisa mengubah hati seseorang. Yang tadinya bengis, yang tadinya sombong, yang tadinya benci jadi cinta, jadi pengasih, itu Allah Ta'ala. Jadi kuncinya sahabat-sahabat jangan don't play God gitu ya hidup itu. Kayak kayak kita bisa.
melakukan itu semua, nggak usah begitulah. Taqarrub dengan baik, takwa dengan baik. Nanti Allah akan perbaiki. Mudah saja, jangan dibalik. Inilah suluk. Jadi harus punya trik yang tepat menghadapi kehidupan. Kita sih jarang minta gitu ya sama Allah Ta'ala. Terus ya tapi susah teh ya. Ya yang susah itu bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah ini susah, gimana? Kata An-Nifari di kitab Al-Mukhatabah itu, kalau ragamu susah diajak beribadah gitu ya, duh ini lembam banget, mau sholat subuh aja susah gitu ya, pengennya tidur terus. Adukan dia kepadaku gitu katanya. Minta sama Allah Ta'ala. Bahkan kita tuh minta, ya Allah, kalau aku berpikir ya, punya inspirasi, tolong dipilihkan. Jangan kebanyakan repot. Yang satu selesai, wah punya ide ini. Belum selesai dieksekusi, ada ide lain. Kita itu namanya alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, megah itu tidak hanya dengan harta, memegah dengan ide, megah dengan pertemanan, barijeng para ruguh gitu. Energi kita terbuang. Udahlah, apalagi kalau usia 40-an nih kayak saya, ya udah rambut sudah memutih, harus fokus hidup. Jadi memang tidak mudah memperbaiki. Kuncinya kita masing-masing yang mesti takarub sama Allah Ta'ala. Ya, itu. Jadi perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Allah akan menolong memperbaiki semuanya. Itu sahabat-sahabat kunci dalam kehidupan. Ya, itu kunci. Harus supaya tertib kehidupan itu. Akhirnya kita menjadi mengimani hal yang besar, hal yang kecil, yang semua sampai ke diri kita, itu sebab primernya Allah Ta'ala. Makin kita sering dilatih, ini dari Allah, dari Allah. Biiznillah. Akhirnya nggak risau kita dengan sebab sekunder, nggak marah sama orang itu. Dia bilang maaf ya kemarin, it's okay. Saya tahu kamu cuma jadi pion, kamu pun tidak berdaya karena Allah yang menggerakkan. Itu jadi kita lebih mudah memaafkan seseorang. Dan bisa aja it could have been us, kita dibikin menyebalkan kayak gitu, menzolimi orang. Ya kadang kita nggak berdaya menghadapi kemarahan gitu ya, kesombongan diri sendiri. Itu supaya kita bisa mengoptimasi semua hal yang turun dengan jelas ya. Nah, terakhir supaya kita tidak kan kita tuh punya banyak urusan ya. Kita supaya tidak tenggelam tadi alhaqumut takatsur. Jangan sampai satu urusan menelan urusan yang lain. Nah, misal pengalaman nih ibu-ibu ya, kalau kita ngambek sama suami, jadinya nggak bikinin kopi. Masak juga, kenapa mah? Marah? Enggak. Biasa kan cemberut, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita kesel, itu sama tuh bagian dari kita kesel sama pasangan. Daripada cemberut-cemberut gitu para ruguh ya, energi terbuang percuma, udah bilang, ya Allah, ini nih suamiku begini, ya Allah, istriku begini. Ngadu dulu sama dia. Ingat, tidak terjadilah itu kecuali izin Allah. Nggak akan orang dibikin nyebelin kayak gitu kecuali Allah izinkan. Nah, karena kita belajar penciptaan semesta ya, kegelapan dan cahaya, itu unsur kegelapan yang wajib supaya benih kesabaran muncul. Sabar nggak akan muncul atau tawakal nggak akan bertumbuh di environment yang semua serba nyaman. Itu kasus Adam alaihissalam. Dia sama Hawa, ibunda kita, di surga. Apa yang terjadi? Kan tragedi pohon itu, Toba. Dikatakan dalam Al-Quran itu karena tidak memiliki azman gitu. Nih, suratnya 20 ayat 115. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian. Tetapi dia lupa. Dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Azman. Ini kalimatnya. Azimah. Ditempatkan di tempat yang enak, itu ternyata tidak membuahkan azman. Maka dikirimlah Adam alaihissalam ke muka bumi. Di situ. Nah, jadi jangan menolak fase kegelapan diri.
Dalam arti hidup tuh kadang siang, kadang malam, kadang lagi dicerahkan, kadang lagi digelapkan. Itu bagian dari nikmat Allah Ta'ala. Ingat, senantiasa mohon bantuan Allah Ta'ala di segala hal. Ngurus anak, ya, meriksa pasien. Bismillahnya itu yang bikin pasien sembuh dengan berkah ya. Jangan pernah punya keyakinan bisa nyelesain masalah masing-masing. Aduh, itu petaka aja. Apalagi buat mereka yang dirahmati Allah. Kalau yang orang kafir ya dibiarkan Allah silakan, pintu dilupakan. Allah nggak mau bahkan Allah tidak mau memandang mereka. Nauzubillah min dzalik. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian sahabat-sahabat, kunci hari esok kita itu ada di hari ini. Kalau besok mau terang, besok mau nikmat, ya besok mau banyak limpahan ilmu, kuncinya terima hari ini, perbaiki di hari ini. Belajar menerima dan menata setiap hal. Setiap yang datang, ucapkan Alhamdulillah. Mudah mengucapkan Alhamdulillah begitu dia dikasih kiriman makanan. Tapi kiriman SMS tidak nyaman, masih bisa Alhamdulillah. Nah, itu yang, that's for the next level. Tapi bagaimanapun terima dulu, ya. Nanti baru di manage. Kalau kita bagus ya merespon kehidupan, percayalah akan terbuka hal yang lain. Ya, itu. Jadi itu yang disebut dengan azman. Em, Memang tidak bisa kalau hidup tuh serba enak, serba cukup. Itu nggak Al-Quran sekali. Di situ Al-Quran bicara tentang ujian. Ya. Ujian dalam hidup. Rasulullah SAW, tangan yang pernah beliau cium itu tangan manusia yang kasar karena bekerja. Rasulullah ya, insan tertinggi, pernah mencium tangan seseorang. Itu karena kan kerja sampai ke tangannya kasar tuh luar biasa keras itu. Jadi di bumi ini memang ini adalah bumi kerendahan, tapi itu agar kita bertumbuh. Jadi udah nggak apa-apa ada orang yang memfitnah. Respon kita elegan, ya, gak usah nyolot balik, apalagi memfitnah balik. Kadang memang dihajar kita habis-habisan di sini, tapi yang dibersihkan, yang dipukul, yang dikelotokin itu hijab-hijab kolb, supaya jiwanya cemerlang. Dan jiwa hanya bertumbuh kalau dimasukkan ke dalam bumi kegelapan ini. Artinya, di 120 hari kan jiwa turun tuh sama ruh. Semua aspek kehidupan yang melingkupi kita itu tujuannya untuk mematangkan jiwa. Jiwa itu dimatangkan dengan masalah. Jadi jangan tolak masalah itu. Itu adalah untuk mematangkan jiwa. Menghadapinya dengan Alhamdulillah. Maka butuh pertolongan Allah Ta'ala. Kalau begitu sujudnya dalam tuh. Sampai nangis gitu ya. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana memanage masalah itu sebaik-baiknya. Kuncinya tidak akan bisa kalau kita tidak memohon sama Allah Ta'ala. Tanpa takwa nggak bisa. Nggak diajarin nanti. Nggak ada inspirasi tentang gimana menghadapi situasi seperti ini. And that's very personal. Ilmu akliyah nggak tetap nggak menjamin. Silahkan mau mau sana sini mau PhD 100 pun menjaring belum tentu bisa menghadapi sesimpel ini anak seperti ini gimana cara ngadepinnya. Karena masalah itu Allah yang berikan, hanya Allah yang tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Jadi kalau masalah ujian silakan lihat surat Ali Imran ayat 186 misalkan. Jelas ayatnya, kamu pasti diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan kamu pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Tapi kuncinya ini, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan. Sabar, takwa. Jelas, kita akan menghadapi masalah, fenomena kehidupan yang bikin hati kita ciut, cemberut. Biasanya ya, masalah harta nggak cukup, perhatian kurang. Memang seperti itu. Sekali lagi, jangan salahkan sebab-sebab sekunder. Kalau berhenti di situ, silahkan pusing sampai sampai mati. Nauzubillah. Nggak kelihatan Allahnya di situ. Kuncinya ya surat Ali Imran tadi, jika engkau bersabar
dan bertakwa yang demikian itu termasuk azmil umur. Azmil umur tuh udah berkaitan dengan azman tadi. Karenanya untuk bisa memiliki azman, kita harus bisa sabar dan takwa menghadapi ujian Allah Ta'ala. Itu ya. Ingat, Nabi Adam pun diberi banyak pengetahuan, tapi kalau tidak punya aziman, akhirnya dia harus memang turun ke bumi dan kita adalah Bani Adam. Harus kuat di tempat dalam kehidupan. Tidak mungkin menjadi hamba yang kuat kalau tidak pernah ditempa. Ya, akhirnya cuma bisa berprasangka buruk, marah-marah, mengeluarkan komentar-komentar ya, ketik-ketikan yang tidak terjaga. Nah, jangan sampai kita menghadapi kematian, pindah ke alam barzah, masih menyimpan dendam, masih menyimpan kemarahan. Mungkin marahnya sama orang tua. Kenapa dulu mama begini? Kenapa dulu? Itu belum selesai itu dia proses. Harus damai, harus nggak ada benih-benih bara di dalam hati kita sehingga kita pulang dengan nafs mutmainnah. Begitu, silahkan kita buka untuk sesi sharing. Yuk, saya undang sahabat-sahabat untuk mau berbagi pengalamannya mungkin. Silakan bisa lewat chat atau langsung di unmute saja gitu. Ini sudah Bu Dini, Bu Dokter Dini sudah gabung nih sama kita. Yang mengawal ada Kang Panji. Gimana nih pertemuan pertama? Bagaimana kesannya? Ada Teh Boni juga. Boleh? Silahkan di unmute. Liar tuh Teh, ini pengajiannya. Teh, gimana nih? Silahkan di unmute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hatur nuhun Tessa, eh, ya jazakillah khairan kasiro ya untuk apa Amin. materinya singkat jelas padat seperti biasa. Tessa apa nggak terlalu banyak apa ya, tapi lebih banyak ke aplikasi ya. Jadi eh, saya belajar banyak juga tadi dan eh, bersyukur juga diingatkan gitu bahwa ya eh, semua tuh sudah ada dalam aturannya begitu ya. Jadi Yes, yes. kalau kita apa ya tadi itu sekali gitu, kadang lupa sekali kita kadang terlalu banyak mengandalkan kepada diri kita sendiri gitu ya, kehebatan diri kita sendiri gitu tanpa sadar kita teh banyak sombong gitu. Lupa bahwa Allah tuh jauh lebih dekat gitu ya dan kita bisa minta pertolongan kapan saja. Itu sih tadi yang kerasa banget apa namanya eh, eh, menyentuh gitu ya. Jadi saya sampai tek Hmm. gitu. Astagfirullahaladzim banyak banyak lupa gitu. Jadi eh, nuhun Tessa diingetin lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, Iya, Alhamdulillah iya, iya, bermanfaat. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, begitulah. Ya, memang ini kalau pengingat terus gitu diingat-ingat. Fungsi sholat pun begitu. Untuk kita reorientasi gitu. Arah jangan-jangan aku lagi nyari apa sih gitu. Itu harus pertanyaan yang harus selalu dikalibrasi itu jawabannya. Bener nggak aku mencari Allah? Ini aku sibuk-sibuk begini tuh ngapain gitu? Apa yang kau cari? Itu tanya terus sama diri kita. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Aku cari Allah, cari ridho Allah, atau cari ridho makhluk? Sebenarnya ini aku takut sama Allah atau takut dicibir oleh manusia? Takut dianggap gagal, takut dipandang miskin, takut dipandang nggak keren gitu misalkan. Takut kan? Kalau itu lebih mendominasi, itu jadi ilah kita. Kita lagi musyrik. Nauzubillah min dzalik. Memang nggak nyembah berhala, nggak punya cincin ajaib atau apa, tapi kita lebih mengakui itu sebagai sesuatu yang mengatur hidup kita. Jadi dia mendikte keputusan kita gitu. Ayo gitu, ambil jurusan ini gitu. Lagi tren, lulusannya banyak dipakai. Kenapa? Cari duit, bener nggak? Tapi dia boleh kalau itu kebetulan pas dengan sama anaknya. Anaknya nggak mau, jangan dipaksain gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita juga tanpa sadar memang dalilnya ya ingin kebaikan buat dia, tapi sebenarnya nah itulah kemudian ayat yang lain berbunyi. Ayatnya tuh tentang perang.
diwajibkan bagi kamu berperang. Diikuti dengan apa yang kau anggap baik buat bagimu belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk itu juga belum tentu. Artinya gini, jadi kita nggak huleng gitu. Hah? Aku anggap baik, tapi kata Allah belum tentu tuh. Tapi aku anggap buruk, itu juga belum tentu. Ayat itu ditutup dengan Allah yang Maha Tahu. Nah, kan kemudian kita jadi, oh iya ya, aku tuh nggak bisa gitu mendikte Allah dalam kehidupan. Aku pengen yang ini ya Allah. Kalau ini yang terbaik, aku pengen jodohnya itu loh yang terbaik. Loh, kok ngatur kata Allah? Emang kamu yang tahu yang terbaik buat versi terbaik buat kita sobat-sobat paling aduh langkahnya 4 5 langkah, ordernya 20 30 tahun. Itu yang bisa kita jangkau secara otak pikiran. Tapi dalam perhitungan Allah Ta'ala, baiknya tuh udah menjangkau alam-alam nanti, dunia, akhirat. Itu nggak kejangkau sama kita. Nggak kejangkau. Nggak kejangkau. Contoh yang ekstrim ya. Dalam surat Al-Kahfi, silakan lihat surat Al-Kahfi, itu ketika Musa bertemu Khidir alaihissalam, kan diperagakan ini Musa udah penggal terakhir nih, udah tua ya. Musa yang nabi besar, membelah laut. Wah, banyak keajaibannya. Gunung diangkat, coba bayangin. Mana sawah jatuh dari, wah, hebat. Pokoknya epic ini nabi. Ke pontang-panting menghadapi Khidir alaihissalam. Kan ceritanya Musa tuh waktu itu ditanya, ada nggak yang lebih berilmu darimu? Kata Musa, kayaknya nggak ada yang lebih berilmu dariku. Itu Nabi tapi ya, bukan bukan sombong, karena beliau melihat siapa yang lebih berilmu dariku. Kata Allah, ada hambaku yang lebih berilmu darimu. Wah, bukannya dengki dia ingin mencari. Walaupun aku bertahun-tahun, aku akan mencari. Kenapa? Musa pencari kebenaran. Dia tuh cintanya luar biasa sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada dikatakan ada orang yang lebih berilmu, artinya dia lebih berilmu, lebih mengetahui ihwal Allah Ta'ala. Dia pengen cari orang itu, pengen belajar. Dalam Al-Kahfi begitu Khidir bilang, kamu nggak akan bisa deh sabar gitu menghadapiku. Kenapa? Karena kalau belum punya ilmunya nggak akan bisa sabar. Itu kunci tuh. Jadi kalau kita belum punya ilmu, nggak akan bisa sabar ngadepin anak kayak begitu. Masih pontang-panting, keseret-seret. Wajibnya ikro ya. Ilmu tuh tidak hanya yang didengar di YouTube, dibaca. Ada ilmu sahabat-sahabat yang Allah turunkan ke hati gara-gara kita takwa. Ayatnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hebat ya. Buktikan. Jadi kalau kita takwa, Allah ajari. Di antara pengajarannya, kita jadi paham. Oh, aku paham kenapa aku dalam situasi seperti ini. Yes. Enak ngadepinnya. Damai, senyum. Alhamdulillah, kita bisa mengagungkan dia. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Kalau nggak punya ilmu, nggak sabar. Itu jelas. Sabar sama ilmu itu berkelindan. Pentingnya kita mencari ilmu. Itu kata Khidir alaihissalam kepada Musa. Terus syaratnya pokoknya jangan bertanya. Apapun yang aku lakukan, jangan tanya sampai aku berikan penjelasannya. Kemudian kan tiga hal pagelaran yang bikin Musa nanya terus. Lagi naik perahu, tiba-tiba ngambil kapak kali kayak dihancurin perahunya atau bocor air masuk harus balik lagi ke dermaga karena Musa ini kok ngerusak gitu ya kenapa kok kata dia kan aku bilang jangan tanya oh iya maafkan gitu ya ceritanya ya kalau boleh diceritakan silahkan lihat surat Al-Kahfi makanya Al-Kahfi dianjurkan dibaca setiap hari Jumat ini ayat yang banyak menyimpan suluk yang kedua ingat apa yang ditunjukkan oleh Khidir alaihissalam. Wah, lebih heboh lagi tuh. Dia memenggal kepala anak kecil di depan Musa. Oh, astagfirullah. Coba kalau kita tuh, apa enggak? Itu kan Musa punya syariat, nggak boleh membunuh. Lah ini, yang katanya berilmu lebih tentang Allah, menggal kepala anak kecil, gak masuk akal. Akibatnya bertanyalah lagi Musa. Kata Khidir, aku sudah bilang, kamu tidak bisa sabar denganku. Maafkan, kata Musa. Udahlah, gini. Kalau nanti berikutnya aku tanya lagi, udah, that's it. Gitu. Game over. Oke, jalan lagi. Dia sampai ke sebuah desa di mana dengan izin Allah, nah ini ya, biiznillah. Biasanya itu
tradisi orang-orang di situ tuh kalau ada tamu dikasih makan, makan tidur di tempatku gitu. Elah dilalah, ndak ada yang mau ngasih dia makan. Berdua itu kelaparan. Kok gak ada yang ngasih makan? Terus gimana ya? Lapar, lapar banget. Kemudian lihat ada rumah, udah doyong-doyong gitu dindingnya tuh. Dan rumah itu tinggal sepasang anak yatim, laki dan perempuan. Ah itu kalau mau dibahas lagi setahun lagi nih, kalau tiga penggal ini aja gitu ya. Terus kan yang dilakukan Khidir adalah menegakkan dinding rumah itu. Terus Musa bilang gini, kalau engkau mau minta bayaran tuh sama, kan ada anak yatim tapi kan ada apa namanya guardiannya, maksudnya pengasuhnya. Kita bekerja nih, minta. Maksudnya Musa kalau dibayar kita bisa beli makanan, kan lapar banget. Udahlah Khidir di situ tuh kan, kamu nggak sabar. Apa kamu minta bayaran ketika kamu menolong dua perempuan di sumur? Nah, untuk itu kita mesti paham kisah Musa sih memang. Itu periode beliau berguru ke Syuaib alaihissalam. Silahkan lihat kajian-kajian sebelumnya. Di dalam kisah nabi-nabi juga ada. Akhirnya selesai itu gara-gara tiga pertanyaan itu. Tapi sahabat-sahabat, kita pengen menzoom in satu saja. Misal ya, ini masalah tentang eh, apa namanya, bahwa hidup itu kita mesti diajarin sama Allah Ta'ala. Harus sampai ke fase itu. Kalau takwa, kuncinya takwa. Dan semua orang mesti bisa takwa. In the end, memang kita harus cari betul-betul paham apa itu takwa. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyuruh salah satu nabinya yang besar, Khidir alaihissalam, memenggal kepala anak kecil. Dalam dalam pikiran kita sekarang saja, itu norma apa gitu. Mas anak kecil dipenggal kepalanya. Kemudian di rangkaian ayat itu memang dijelaskan oleh Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena anak itu kalau besar nanti akan jahat lah gitu. Dan bikin orang tuanya repot. Jadi dengan rahmat Allah, udah sampai sini aja hidupnya. Supaya orang tuanya selamat dan si anaknya pun selamat. Selamat dari melakukan perbuatan yang besar yang nanti mencelakakan dia di sana. Hal ini itu luput udah kalau kita nggak punya iman, punya takwa nggak akan bisa membaca itu. Seorang Khidir bisa membacakan itu karena dia punya ilmu. Nah, itu contoh ilmu. Ilmu tinggi tuh. Jadi di balik genocide misalkan ya, pembantaian di Rohingya, sesuatu yang Allah izinkan. Yang kita pusing, katanya Allah mau pengasih, kenapa nggak ditolong aja tuh umat Islam di Palestina atau apa? Dibunuhin. Itu kan seperti memenggal kepala. Tapi ketika izinnya ada, nah itu yang kita berjihad untuk melihat hikmahnya. Toh dia izinkan gitu. Barangkali dengan itu mencegah suatu kejahatan yang lebih atau penderitaan yang lebih. Walau alam. Artinya kita berbaik sangka dulu sama Allah Ta'ala. Bukan berarti kalau ada orang yang zalim kita diam aja. Ah, ini kan biiznillah. Udah diam pecut silakan. Nggak juga gitu. Kita harus ya harus seimbang lah dalam membaca agama itu. Hati harus tenang, tapi ikhtiar tuh harus dijalankan. Gitu. Walau alam. Satu lagi yuk, silahkan. Mau ini coba saya mau dengar suaranya Mbak Dini lagi bisa unmute Mbak atau lagi meriksa pasien ini. Soalnya sore kan di sana mulai praktek. Mbak Dini posisi di mana ini? Ini ada Kang Panji nih kalau nggak salah tadi. Kang Panji masih ada? Ya, beliau yang memperkenalkan. Iya, silahkan saya bilang kalau mau ikutan. Ada Mbak Ruth juga, mungkin Mbak Dini sedang sibuk. Silahkan saya undang sahabat-sahabat untuk memberikan. Oh, oh ini ya Mbak Dini. Assalamualaikum, Mbak Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Maaf, maaf ini saya. Salam kenal ya, eh, Mbak. Salam kenal, saya Didi dari Hmm. Surabaya. Saya dikenalkan sama Kang Panji. Eh, Aduh, saya Mana nih pertama Kang kali Panji ada masuk nih. dengerin. Terus kita suruh nyanyi aja gitu ya Kang Panji Iya, suatu saat benar. nanti. Gimana Mbak Dini? Ya Allah, rasanya
eh ini selama ini yang saya cari deh ada di sini. Oh Itu ya? aja. Saya ya terus terang saya udah beberapa bulan yang lalu ya saya nanya-nanya ke Kang Panji, tapi Kang Panji bilang baru ada bukaan eh bulan Oktober katanya. Terus saya Iya, ingat Kang Panji, ya Allah. kayaknya you promised me something ya di bulan Oktober gitu. Terus ternyata ya alhamdulillah banget. Ya rasanya saya menemukan kalau katanya kalau katanya 7 tingkatan jiwa itu kota cinta itu kayaknya saya menemukan di sini. Boleh ya saya Wow. wow. Iya, kayaknya gitu aja deh. Jangan biarkan saya banyak ngomong, biarkan saya banyak menyerap. Iya, Intinya saya iya. terima kasih banget saya diperkenankan dan eh, bisa mendengarkan uraian yang luar biasa dan gak tahu saya rasanya saya pengen nangis aja gitu. Masya Allah. Ya Eh, sudah rindu mungkin eh, jiwanya ya, dari iya saking. mungkin itu yang eh, seperti seperti menemukan ya saya bilang seperti menemukan kota cinta yang mungkin selama ini saya cari gitu. Hmm. Terima kasih Poetik Kak sekali karena mungkin Tessa. temannya Kang Panji ya. Jadi bicaranya juga sangat poetik ya. Menemukan Oh, kota cinta yang kucari. Catat tuh Kang Panji, jadikan lagu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Mbak Dini, ini di Surabaya ya. Kita punya ada teman-teman Surabaya nih, di antaranya Mbak Indah, Mbak Frida. Mungkin bisa oh, nanti oke. di WhatsApp mungkin di ini ya bisa Iya, iya, ketemuan. iya, iya. Ya, tapi ngomong-ngomong, kita bicara ya, ada satu kaidah yang harus kita pegang. Kalau mau memperbaiki hubungan sama orang lain, manusia, perbaiki hubungan sama Allah dulu. Pernah Iya, nggak iya. punya pengalaman seperti itu? Banget, banget sih Mbak. Hmm, Itu, itu, gimana gimana? aduh ceritanya nanti berjilid-jilid ya. Jadi kenapa mungkin saya jadi benar-benar benar banget tadi yang Teh Tessa ceritain. Mungkin kita mengertinya nggak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin 2 tahun, 3 tahun baru kita eh, apa memahami kenapa kenapa Tuhan kasih seperti itu dan Hmm, drama-drama yang ada dalam kehidupan kita memang itu eh, ya cahaya dan gelap itu yang memang kita mesti lewati dan mm-mm, oh ya Allah saya nggak tahu saya hanya bisa rasanya cuma bisa mm, bersyukur dan mm, eh, aduh saya malu kalau mau ceritain ceritain eh, apa perjalanan saya itu ibu dari 3 orang anak ya dan mm, semuanya punya kisah dan mm, sendiri yang yang Tuhan akan ajarkan dan mungkin itulah memang eh, cara Tuhan eh, membawa saya sampai di detik ini bertemu dengan teman-teman. Nggak tahu ya, ini mm. jujur, saya mengikuti banyak kajian sebetulnya teh. Ya. Eh, ya maksudnya, tapi kok kayaknya belum nemu. Nah, begitu hari ini Kang Panji memperbolehkan saya masuk di satu grup WhatsApp dan kemudian Kang Panji kirim satu link, ini kajian sebelumnya gitu. Terus Mm, saya buka terus terus saya tulis kayaknya ini deh yang selama ini saya cari. Emang kajiannya udah dimulai? Enggak, itu kajian yang mungkin kajian yang sebelumnya ya. Tapi mm. saya ngerasa bahwa ya Allah, Tuhan itu eh, indah banget deh, maha maha bercanda deh kayaknya kalau katanya Kang Panji. Jadi apa yang kemarin rasanya kayak gelap dan ini sekarang semoga ini Mm. menjadi jalan saya untuk eh, bisa
bisa terus berada di kota cinta ini dan tanpa aku hanya engkau lah gitu. Hmm, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Itu teh bimbing kami ya. Alhamdulillah. Iya, Ya Allah. nikmati ya, nikmati semua perjalanannya. Pada arti kita sedang menapaki lagi recollection nih sebenarnya. Dulu kita pernah bersaksi di alam alas tuh. Ketika Allah Ta'ala bilang, Iya, iya. Alastu bi rabbikum, kata Allah Ta'ala. Am I not your Lord? Bukankah aku yang ngurusin kamu? Bukankah aku yang merawat kamu? Bukankah aku yang mendetakkan jantungmu? Bukankah aku yang memompa paru-parumu? Bukankah aku yang mengatur semua sel dalam tubuhmu? Bukankah aku yang membuatmu bahagia? Bukankah aku yang memberimu rezeki? Bukankah aku yang menjaga anak-anakmu? Bukankah aku yang menjaga orang tuamu? And so on and so forth. Itu dulu semua di-concise dalam suatu pengetahuan si jiwa udah tahu. Bala syahidna. Iya, engkau. Maka sejak saat itu, kecintaan jiwa hanya untuk kepada melihat, ya Allah, engkau di mana? Engkau di mana? Engkau di mana? Dilelah 120 hari masuk ketiga kegelapan. Qadarullah. And we forgot. Simply lupa. And then ini adalah journey, taubat itu untuk recollection. Mengambil lagi pengetahuan-pengetahuan yang kita pernah, oh iya, Eureka. Kata Mbak Dini tadi, saya lagi mencari. Begitu saya nemu, ini. Proses itu nggak mungkin kalau kita nggak punya referensi sebelumnya. Jadi proses mencari, yang namanya mencari ya, mencari Allah. Jelas udah pernah ketemu sebelumnya. Nggak mungkin kita mencari barang yang kita nggak tahu. Kamu lagi cari apa? Nggak tahu, pokoknya aku lagi nyari. Lah, nyari apa? Kalau nyari itu berarti kita punya udah referensi sebelumnya. Pernah ketemu tapi hilang. Itu namanya mencari. Mencari kebenaran, kita sudah berkenalan dan kita cari lagi. Begitu ketemu lagi itu jadi, oh ini, aku pernah tahu ini. Kumpulin, kumpulin, kumpulin. Dan Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala ya. This is a good news. Setiap manusia, yang namanya manusia yang terlahir, tidak akan terlepas dari dua nikmat ini. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, satu, nikmat perwujudan, eksistensi. Kita jadi manusia. Itu nikmat. Kenapa nggak jadi kambing? Kenapa nggak jadi pohon? Kita jadi manusia, punya qalb, punya jiwa. And then what happened? Siratul ladzina an'amta alaihim, Allah yang memberi nikmat, memberikan nikmat kedua yang namanya nikmat penyempurnaan. Kita, sahabat-sahabat, nggak ngeh ya, tidak sadar bahwa kehidupan yang bergulir, yang menurut kita ini Monday lagi, Monday, I don't like Monday gitu, gini lagi lama banget gitu. Aduh, sebenarnya setiap nafas itu ajaib dan sebuah megah sekali, sesuatu yang megah. Setiap saat kita dalam sebuah tahapan penyempurnaan, jiwa disempurnakan. Memang raganya dibuat chaos seolah-olah, yang namanya chaos, by the way, dalam hukum teori fisika, kayak gerak Brown gitu ya, kayaknya chaotic, tapi chaotic tuh ada pattern tuh. Jadi ma khalaqta hadza batila itu tadi. Memang dibikin kejeblos tuh dulu. Malu banget kalau mengingatnya gitu ya. Aduh, kenapa aku bisa begitu ya? Bersimbah apa dalam lembah hitam. But for a reason, kalau nggak begitu nggak ketemu si itu, nggak ketemu si itu, and then muter. Oh, khalaqta hadza batila. Tinggal kita istighfari hal-hal yang kita anggap memalukan. Aduh ya Allah, kalau bisa nanti di yaumul hisab ditutup tuh yang kayak gitu-gitu nggak usah ditampakkan, dirahapus. Bisa istighfar, istighfar, istighfar. Jadi istighfar kunci membuka rezeki. In the end, kalau kita makin paham, oh iya ini dari Allah. Robnya disebut-sebut terus. Begitu kita meninggal, malaikat bertanya, man robbuka? Siapa Robmu? Kita bisa, Allah. Semoga husnul khatimah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan akhir majelis, doa akhir majelis. Alhamdulillah ya, kita eh, sampai ke pertemuan hari ini. Semoga minggu depan bisa sambung lagi. Kemungkinan kita akan adakan kajian suruk
offline di Bandung. Siapa yang berkeluangan sekalian launching buku catatan perjalanan keempat saya. Jadi kalau enggak, insya Allah saya tiba di Bandung di Indonesia 20 Oktober. So kita lihat 21 sampai 22 stay tune. Kita adakan kajian suluk offline di Bandung. Siapa yang berkeluangan silahkan. Silahkan datang ya. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga bermanfaat sahabat-sahabat ya. Silakan melanjutkan aktivitas dengan sebuah pengagungan yang besar sama Allah Ta'ala. Ingat ya, semua sesuatu biiznillah. Sebut dia banyak-banyak. Sing selamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Mangga Mbak Dia, Teh Boni, ya, Mbak Dini, Terima semua kasih Teteh pamit Sar. dulu. Terima Mari, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.